Barcelona gagal kalahkan tim peringkat 19 usai gol Joao Felix dianulir. Xavi, offside dari mana? Barcelona gagal mewujudkan kemenangan comeback sensasional saat bertandang ke markas Granada. Pasukan Xavi Hernandez dibikin kewalahan oleh tim peringkat 19 klasemen itu. Memasuki injury time menit kedua, publik Barcelona bersorak. Sundulan Joao Felix menggetarkan gawang Granada seusai menanduk masuk umpan silang Joao Cancelo dari sisi kanan. Angka di papan skor sempat berubah jadi 3-2 untuk Barca. Misi remontada dengan membalas defisit 0-2 menjadi berbalik unggul seperti saat melawan Celta Vigo 3 pekan lalu tampak nyata. Namun, gol dramatis itu tak jadi melengkapi comeback Barca. Wasit Cesar Sotogrado menilai Ferran Torres lebih dulu terperangkap offside saat umpan silang Cancelo melesat ke kotak penalti. Xavi mempertanyakan itu karena menganggap Ferran tidak melakukan gangguan dan tak mengenai bola sedikitpun. Hanya, upaya Ferran menyundul bola sepertinya dianggap wasit sebagai gangguan tersebut karena memengaruhi sikap gerak kiper Granada. Pertama, wasit keempat mengatakan kepada saya bahwa Ferran, menyentuh bola. Tapi kemudian kami melihat Ferran tidak melakukannya. Wasit menginterpretasi bahwa dia terlibat dalam permainan, tapi dengan siapa dia terlibat. Bola mengarah ke tiang jauh dan tidak mengganggu siapapun. Wasit, seharusnya mengesahkan itu. Tapi lagi-lagi keberuntungan tidak di pihak kami. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Barcelona bersyukur bisa imbangi Granada, belum ketemu formula lawan 5 bek. Barcelona harus bersusah payah mencari poin di Estadio Nuevo Los Carmenes, markasnya Granada. Hasilnya, sama kuat 2-2. Granada yang tampil di depan publik sendiri sempat memimpin 2 gol dalam waktu setengah jam. Brian Zaragoza jadi aktor kedua gol tersebut. Sayangnya keunggulan yang sudah diperoleh gagal dipertahankan hingga akhir. Lamine Yamal menit 45+1, dan Sergi Roberto menit 86 memaksa pertandingan berakhir imbang. Lantas, apa saja hal yang bisa dipelajari dari hasil imbang yang diperoleh Barcelona saat bertamu ke kandangnya Granada? Kelemahan Barcelona itu lemah ketika berhadapan dengan lawan yang menggunakan formasi 5 bek, seperti yang diperagakan Granada di laga ini. Granada yang turun dengan formasi 5-3-2 bermain dengan blok rendah. Tuan rumah bertahan mati-matian dari serangan yang dibangun skuad asuhan Xavi Hernandez itu. Untuk bisa mencuri 2 gol, Granada hanya memanfaatkan serangan balik kilat. 2 gol yang mereka cetak di laga ini berawal dari serangan balik tersebut. Kelemahan Barcelona ini seperti sudah jadi rahasia umum. Tidak perlu seorang analis profesional, penggemar sepak bola awam pun paham kelemahan Barcelona. Semuanya berawal dari karakteristik permainan Barcelona di bawah asuhan Xavi yang berorientasi pada penguasaan bola. Di laga ini, Barcelona mencatatkan 80% penguasaan bola. Di laga-laga lain pun, penguasaan bola Barcelona bisa sangat dominan. Tapi masalahnya, penguasaan ini buat apa? Sebab, begitu berhadapan dengan tim yang bermain dengan blok rendah, Barcelona seperti kehabisan akal untuk membongkarnya. Sebut Piala Dunia 2030 tak normal, Xavi Hernandez berharap final digelar di markas Barcelona. FIFA pada awal Oktober tahun 2023 mengonfirmasi Piala Dunia 2030 akan digelar di 6 negara dari 3 benua. Negara yang menjadi tuan rumah adalah Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Paraguay, dan Argentina. Ini menjadi edisi pertama Piala Dunia digelar di 6 negara dari 3 benua. Meskipun menganggap situasi itu aneh, Xavi Hernandez tetap mendukung Piala Dunia 2030. Format untuk Piala Dunia 2030 bukanlah format yang normal, bermain di beberapa negara. Namun, jika itu adalah keputusannya, itu karena mereka pikir itu yang terbaik, kata Xavi Hernandez seperti dikutip Sport. Xavi Hernandez berharap, final Piala Dunia 2030 bisa digelar di Camp Nou.
Apalagi nantinya Camp Nou memiliki kapasitas stadion yang besar. Tentu saja, mengapa tidak? Ini adalah stadion dengan kapasitas terbesar. Saat ini, Camp Nou sedang melakukan renovasi untuk menambah kapasitas stadion. Situasi itu membuat Barcelona harus mengungsi ke Estadi Olympique Louis Companys. Sementara itu, legenda timnas Prancis, Emmanuel Petit, mengkritik keputusan FIFA menggelar Piala Dunia 2030 di 6 negara. Menurut Petit, itu merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Sekali lagi mereka kehilangan kesempatan bagus untuk bersinar dengan kecerdasan. Saya mendapat kesan mereka adalah entitas di atas dunia, yang menghabiskan waktunya melakukan apa yang dia inginkan tanpa peduli sama sekali tentang dunia yang dia tinggali saat ini. Ketika berita itu muncul di media, saya pikir itu benar-benar lelucon, ucap Petit. There will be a time. Ferran Torres tak layak gantikan Robert Lewandowski. Ferran Torres terjebak dalam posisi offside saat Blaugrana mengira mereka akan mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir. Ferran Torres terbukti tidak layak menggantikan Robert Lewandowski yang cedera karena penampilan pemain internasional Spanyol itu benar-benar mengecewakan bagi Barcelona saat melawan Granada. Lamine Yamal menjadi pencetak gol termuda di La Liga, namun serangkaian peluang dan momen buruk dari Ferran, lengkap dengan offside konyol untuk gol yang dianulir pada masa tambahan waktu, membuat tim Katalan puas dengan hasil imbang 2-2. Granada yang berada di peringkat ke-19 menunjukkan sedikit tanda-tanda menakutkan di awal dan mencetak gol saat laga baru berjalan 17 detik. Mereka merebut bola dari Gavi sebelum menciptakan peluang untuk Brian Zaragoza, yang mampu mengecoh Marc-Andre ter Stegen. Tim tuan rumah menggandakan keunggulan mereka di menit ke-29, Zaragoza mencetak gol keduanya lewat penyelesaian akhir yang cerdik. Yamal mencetak gol pemecah rekornya untuk membuat Barca memperkecil kedudukan di penghujung babak pertama. Dari sana, Barca mengerahkan segalanya di babak kedua, dan upaya mereka membuahkan hasil ketika Sergi Roberto menyamakan kedudukan, memanfaatkan umpan silang mendatar Alejandro Balde saat waktu normal tersisa 5 menit. Joao Felix berhasil mencetak gol di masa tambahan waktu, namun golnya dianulir setelah Ferran yang ikut campur dalam prosesnya berada dalam posisi offside, menyimpulkan malam yang menyedihkan bagi sang striker.